Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Mikeda Lajusi, NIM 19073009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor oksigen, yang mana ini adalah tugas akhir dari mata kuliah sensor dan transducer. Oksigen sensor berfungsi mengukur keadaan oksigen di dalam gas buang atau mendeteksi kepekatan gas buang. Selanjutnya, hasil ukur digunakan oleh ECU untuk menentukan rasio udara terhadap bahan bakar atau perbandingan teoritis 14,7 berbanding 1 dengan tujuan menciptakan pembakaran yang sempurna. Oksigen sensor disebut juga sensor lambada. Pertama digunakan di dunia otomotif, terdiri dari 1 atau 2 kabel dan terbuat dari bahan zirkonia. Oksigen sensor mulai bekerja pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Oksigen sensor generasi pertama ini sangat bergantung pada panas yang dihasilkan oleh mesin agar mencapai suhu yang bekerja pada sensor untuk bekerja maksimal. Seiring berjalannya peraturan emisi gas buang, oksigen sensor ini semakin canggih dan oksigen sensor yang dipasang pada kendaraan pada saat sekarang ini lebih banyak agar mendapatkan feedback ke ECU. Oksigen sensor pada saat sekarang ini banyak menggunakan tipe bank sensor yang menggunakan 4-5 kabel dan banyak digunakan pada kendaraan sekarang ini. Dan pada kendaraan saat ini terdapat 2 oksigen sensor. Yang pertama adalah memakai bank sensor 1 dipasang sebelum catalytic converter yang berfungsi mengontrol kinerja mesin dan mengatur koreksi campuran bahan bakar. Yang kedua yaitu bank oksigen sensor dipasang setelah catalytic converter berfungsi mengontrol kinerja catalytic converter. Di dalam oksigen sensor terdapat namanya heater yang berfungsi sebagai pemanas. Panas yang dihasilkan oleh heater secara langsung pada elemen zirconium dioksida untuk mempercepat pemanasan dalam ruang oksigen. Sensor dan heater ini dikontrol oleh ECU. Cara kerja oksigen sensor, gas buang pada tekanan temperatur tinggi keluar dari ruang bakar pada saat langkah buang, kemudian mengalir ke exhaust manifold dan bersentuhan dengan oksigen sensor yang dipasang sebelum catalytic converter. Elemen sensor pada bagian depan sensor berisi zirconia dioksida atau ditutupi oleh steel seal. Elemen sensor kemudian dihubungkan ke elektroda platinum dan selanjutnya ke liter atau perkabelan. Molekul oksigen yang terdapat pada gas buang akan masuk melalui lubang steel seal dan bersentuhan dengan elemen sensor. Kemudian oksigen dari luar atmosfer dialiri dari lubang di ujung sensor ke dalam sensor oksigen. Udara ini kemudian dipanaskan agar ion-ion oksigen dapat membangkitkan tegangan. Perbedaan konsentrasi antara molekul oksigen gas buang dengan udara atmosfer luar akan menggerakkan ion oksigen dari konsentrasi tinggi ke rendah. Karena adanya pergerakan ion oksigen di antara lapisan platinum, maka akan menghasilkan beda potensial. Selanjutnya, bila campurannya kaya atau banyak, maka tegangan akan bangkit antara 0,9 sampai 1 volt. Dan bila campurannya dikit, maka tegangan akan bangkit adalah 0,1 volt. Sinyal yang dibangkitkan tersebut kemudian diteruskan ke ECU. ECU akan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di programnya untuk menentukan apakah campuran terlalu kaya atau rendah. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk koreksi suplai bahan bakar pada langkah selanjutnya. Langkah ECU akan menjaga campuran bahan bakar dan udara mendekati campuran ideal dengan melakukan kebalikan yang dilaporkan oleh oksigen sensor.
Bila campuran bahan bakar dan udara itu banyak, maka ECU akan memperpendek durasi injeksi. Dan bila campuran bahan bakar itu dikit, maka ECU akan memperpanjang durasi injeksi. Dari pembahasan ini, oksigen sensor berperan penting dalam menentukan bahan bakar irit atau tidak dalam kendaraan. Dan apabila oksigen sensor mengalami kerusakan, maka secara otomatis ECU akan sulit menentukan campuran bahan bakar ideal untuk pembakaran sempurna. Dan di sini efeknya bisa kita lihat dari knalpot, apakah mengalami asap hitam atau lain-lainnya. Dan yang pasti bahan bakar akan menjadi boros. Sekian penjelasan dari kami. Maaf jika masih banyak yang salah karena masih dalam proses pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen untuk kita berdiskusi dan share untuk kita berbagi ilmu. Wassalam.